Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao, Xiao Qingwang, Li Chunyang, dan yang lainnya juga dikeluarkan, serta Su Han, Zhang Qingfan, dan banyak alkemis tua lainnya. Mereka semua saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara Yunxiao segera terdengar di halaman, dan dia menjelaskan situasinya kepada semua orang, baru kemudian semua orang terdiam. Orang-orang ini telah berkultivasi keras di tablet alam ilahi selama beberapa bulan, tidak peduli dengan dunia. Begitu mereka mendengar bahwa Gunung Meru dibuka, mereka semua terkejut. Beberapa dari mereka yang baru saja melewati usia 50 tahun meratapi nasib buruk mereka. Tiba-tiba, lampu kuning muncul di satu sisi rumah tuan kota, dan seorang seniman bela diri yang hendak keluar dari mansion terpental kembali dan jatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suara Yunxiao terdengar lagi. Saat ini, dunia luar bercampur dengan orang baik dan orang jahat. Semua kekuatan utama dari seluruh pegunungan selatan telah menyusupnya. Demi keselamatan semua orang, saya telah mengecilkan formasi harta karun modal surgawi kekosongan besar hingga radius 1000 meter, dan itu diaktifkan di kedua arah. Kamu tidak bisa masuk dari luar, dan kamu tidak bisa pergi dari dalam. Jadi begitulah, semua orang lega. Namun, ada juga banyak orang yang mengerutkan kening dan mulai berpikir. Senyum muncul di wajah Duan Yue. Anak ini jelas telah menjebak semua orang untuk mencegah rahasia tablet alam ilahi bocor, tetapi dia mengatakannya dengan sangat arogan. Dia mengangguk sedikit pada Xiao Qingwang dan Grandmaster bela diri lainnya dan memberitahu mereka instruksi Yunxiao, baru kemudian mereka mengerti. Setelah melakukan semua itu, Yunxiao menemukan bahwa masih ada lebih dari 3000 orang di prasasti itu. Dia tersenyum dan membuang tas penyimpanan besar. Dengan pikiran itu meledak di udara, sejumlah besar ki vital mengalir seperti galaksi yang jatuh dari 9 surga. Tanah merah langsung berubah menjadi lautan ki spiritual, berkedip dengan cahaya perak. Apa ini? Kondensasi spirit ki. Semua orang terkejut. Dikabarkan bahwa ketika energi spiritual padat sampai batas tertentu, itu bisa langsung berubah menjadi keadaan cair. Mereka tidak menyangka itu benar. Satu persatu, mereka mulai menyerap ki spiritual dengan penuh semangat. Mereka telah mengeluh tentang pasokan ki spiritual yang terus-menerus selama periode waktu ini. Saat sejumlah besar roh ki mengalir turun, nyala api melesat keluar dari antara alis Yunxiao dan menari di udara, berubah menjadi api Phoenix yang melesat turun dan mendarat di laut perak roh ki. Dalam sekejap, seluruh laut terbakar, berubah menjadi lautan api dengan semangat ki meluap. Ribuan murid di tanah memfokuskan pikiran mereka dan mulai berkultivasi dengan bantuan api. Pada saat itu, Yunxiao melemparkan teknik ilahi alam besar ke udara, mengirimkan satu demi satu karakter seperti kecebong emas raksasa, yang melintas di udara dan kemudian kembali ke tanah. Cahaya keemasan mulai muncul di lautan api, dan pesona kuno perlahan menyebar. Semua orang merasakan gelombang aura agung yang menggetarkan jiwa, seolah-olah secara bertahap terbangun. Aura ini adalah Xuan Ni. Di bagian bawah Gunung Hati Dalam, transformasi spiritual pohon Kunwu Divine muncul di batangnya. Ia melebarkan matanya dan berteriak sangat terkejut, esensi api Li. Dia menjadi sangat bahagia dan berteriak dengan penuh semangat, "Brat, bawa aku ke sana, bawa aku untuk menyerap esensi api Li." Yunxiao berdiri dengan bangga di udara, melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menutup matanya. Kitab suci teknik ilahi alam besar terus muncul di belakangnya, menutupi seluruh langit. Lautan api di tanah terus berubah, dan formasi kuno akan segera terbangun. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Pohon ilahi Kunwu segera menghilang dari gunung hati dan muncul kembali di telapak tangannya. "Apakah kamu mengenali formasi ini?" tanyanya, matanya tertuju padanya. Roh pohon-pohon Kunwu Divine melihat ke bawah, dan api yang menari terpantul di wajahnya. Dia segera berseru, "Perasaan ini seperti penciptaan dunia dan kelahiran esensi api Li." Tetapi jauh dari itu, tampaknya menggunakan susunan dan esensi api Li untuk mengembangkan hukum langit dan bumi. Mungkinkah dia ingin membuka ruangnya sendiri? Yunxiao tercengang. Pengetahuan pohon Kunwu Divine luar biasa. Itu adalah pohon ilahi yang lahir ketika dunia diciptakan.
ia secara pribadi telah mengalami evolusi dunia dan perubahan besar hukum pada waktu itu, sehingga ia bisa mengetahuinya dengan sekilas. Lumayan, tempat Anda berada adalah ruang independen dengan 4 wilayah utama di dalamnya, tetapi semuanya telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku meminjam api Phoenix sejati dan sejumlah besar Yuan Qi untuk membuka kembali domain api, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam. Roh pohon-pohon Kunwu Divine tampak tercerahkan dan berkata, jadi ini tentang 4 wilayah bumi, air, api, dan angin. Itu adalah hal yang populer di zaman kuno, saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Kelopak mata Yun Xiao bergerak-gerak saat dia berkata dengan heran, kamu juga tahu tentang itu. Roh pohon-pohon Kunwu Divine tampak seperti anak kecil, dan ia mengangkat kepalanya dan mendengus, orang tua ini telah ada sejak penciptaan dunia, apa yang belum saya lihat? Dia telah mengalami perubahan hidup berkali-kali, apakah Anda pikir saya adalah orang pertama yang terlahir kembali? Izinkan saya memberitahu Anda, ini sudah ke-17 kalinya. Yun Xiao diam-diam terkejut, pohon ilahi Kunwu memang harta surga dan bumi tertinggi, karena lahir dengan langit dan hidup berdampingan dengan bumi. Jika bukan karena perjalanan ke Laut Selatan ini, dia hampir dihancurkan oleh ras laut tingkat rendah itu. Menurut apa yang Anda katakan, dia menyelidiki dengan hati-hati, di zaman kuno, banyak prajurit yang maha kuasa dapat membuka ruang independen ini. Mungkinkah keberadaan pada waktu itu semuanya ahli dari alam ilahi 10 dunia? Petik 2. Roh pohon-pohon Kunwu Divine tertawa dan berkata, roh Qi langit dan bumi pada saat itu tidak ada bandingannya dengan apa yang kita miliki sekarang. Qi roh di bawah dapat dicairkan di seluruh benua, ada banyak keberadaan di alam ilahi 10 arah, tetapi itu jauh dari cukup untuk membuka alam. Yun Xiao terkejut dan berkata, bahkan alam ilahi segala arah tidak dapat membuka ruang, keberadaan seperti apa yang menciptakan Bian itu? Petik 2. Pohon ilahi Kunwu tertawa dan berkata, alam ilahi 10 arah memang keberadaan yang tidak dapat dicapai. Orang harus tahu bahwa di zaman kuno, keberadaan alam ini dapat ditemukan di seluruh jalan. Menurut Anda apa itu membuka alam? Menyempurnakan senjata tingkat yang mendalam. Itulah penciptaan langit dan bumi yang sejati, penciptaan segala sesuatu. Tidak ada yang namanya menciptakan alam dalam arti sebenarnya. Dia melanjutkan, pada saat itu, ada seorang pria yang maha kuasa bernama Yuan Shi, yang juga seorang alkemis gila. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya mengembangkan metode yang dapat mensimulasikan penciptaan dunia dan menciptakan wilayahnya sendiri. Itulah yang Anda lihat sekarang, membuka tanah, air, api, dan angin. Dia menggunakan keempat elemen ini untuk mensimulasikan seluruh lingkungan langit dan bumi. Setelah membuka alam, ia bisa mengembangkan aturannya sendiri. Ini benar-benar karya perintis terbesar dalam sejarah. Sejak itu, beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam ilahi 10 arah juga dapat menggunakan metode ini untuk menyempurnakan ruang independen mereka sendiri. Pohon ilahi Kunwu melihat sekeliling dan berkata, ruang independenmu ini telah abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang relatif kuat. Mungkin selama tahun-tahun itu, dia seharusnya memiliki reputasi yang mengguncang suatu daerah. Dia menunduk dengan rakus dan berkata, selain itu, susunan raksasa ini dapat langsung mengubah energi spiritual menjadi esensi api Li. Dengan Phoenix Fire sejati Anda sebagai mata arai, itu dapat dipulihkan sepenuhnya. Jika tidak, dengan kekuatanmu, tidak mungkin bagimu untuk membuka kembali keempat wilayah. Jadi, selama ada cukup energi roh dan item ilahi sebagai mata arai, kita bisa membuka 3 wilayah lainnya. Tanya Yun Xiao. Pohon ilahi Kunwu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, secara teori, ya, tapi pertama-tama, di mana Anda akan mendapatkan begitu banyak Qi yang vital? Energi spiritual cair di bawah tampak spektakuler, tetapi pada kenyataannya, itu tidak akan bertahan lama. Kedua, dari mana Anda akan mendapatkan item ilahi untuk membentuk mata formasi? Setidaknya, itu harus berada pada level yang sama dengan Phoenix Flame yang sebenarnya, sudah menjadi berkah untuk bisa menemukan satu hal seperti itu seumur hidup. Hati Yun Xiao terdiam, dia menghela nafas, dan matanya berbinar saat dia berkata, dulu saya berpikir bahwa benua bela diri surgawi ada dalam genggaman saya,
Tetapi sekarang saya tahu betapa kecilnya saya, karena aku telah mendapatkan tablet Phoenix Fire sejati dan alam ilahi, aku pikir pasti ada item ilahi lain yang menungguku di dunia ini. Pada saat ini, formasi mantra besar muncul sekali lagi, itu sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, seluruh tanah mulai menjadi penuh vitalitas, tetapi dipenuhi dengan elemen api yang melompat-lompat dengan gembira, seolah-olah elf yang tak terhitung jumlahnya menari. Perasaan ini membuat Yun Xiao merasa sangat nyaman, terutama nyala api dari lubuk jiwanya, yang terhubung dengan wilayah tersebut. Esensi api li murni seperti itu, Pohon ilahi Kunwu cemberut mulutnya dan memohon, masukkan aku ke wilayah api ini, menyerap esensi api li akan memungkinkanku untuk tumbuh lebih cepat, kamu berutang budi padaku karena mengekstraksi kekuatan jiwaku terakhir kali, sekarang, kamu harus membayarku kembali. Yun Xiao tersenyum, meskipun pohon ilahi Kunwu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih seperti anak kecil, dia menurunkan tangannya, dan pohon ilahi Kunwu segera jatuh dari langit, ketika dekat dengan tanah, akar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dasarnya dan menusuk ke tanah, segera, wajah roh pohon menunjukkan ekspresi bahagia. Tiba-tiba, indera ilahinya bergerak dan mengungkapkan ekspresi bahagia, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Gunung Meru sudah terbuka? Butuh beberapa waktu agar wilayah ini diaktifkan sepenuhnya, bahkan jika itu diaktifkan, itu harus menunggu sampai aku keluar. Bentuk jiwanya tetap berada di monumen, terus melakukan teknik ilahi alam besar, tubuh utamanya muncul di ruang rahasia, dia duduk bersila dan mulai merapal mantra, sebuah simbol aneh muncul di telapak tangannya. Cermin bulan besar, yang tersembunyi di kehampaan, tiba-tiba menyala, simbol yang identik dan aneh muncul di atasnya, memancarkan cahaya hangat. Pada saat ini, suara gemuruh yang datang dari kehampaan di atas Yanwu semakin keras, langit di atas kota menjadi sedikit kabur. Dari waktu ke waktu, dan kekuatan tatanan alam mulai menyebar ke seluruh kota, semua orang dikejutkan oleh kekuatan luar biasa itu. Semuanya, tenanglah, ini adalah tanda bahwa Gunung Meru akan dibuka. Kedua ruang saat ini terhubung, dan akan ada getaran spasial yang sangat besar, tidak ada bahaya, jadi tidak perlu panik. Suara pembangkit tenaga listrik datang dari langit, segera, semua seniman bela diri di kota menjadi tenang dan diam-diam merasakan kekuatan yang luar biasa. Gunung Meru akan segera dibuka, mengapa Tuan Muda Yun belum keluar? Wajah Dingling, penuh kecemasan, dia telah mencoba memasuki kota Lord Mansion beberapa kali, tetapi dia telah diusir oleh kekuatan dan tidak bisa bergerak 1 inci pun ke depan. Baili Gongjin juga mengerutkan kening, dia melihat ke rumah tuan kota dan berkata, tampaknya ini adalah batasan yang sangat kuat, bahkan saya tidak bisa melihatnya, namun, Tuan Yun Xiao bukanlah seseorang yang tidak tahu batasnya, saya pikir dia akan segera keluar. Memikirkan gaya Yun Xiao yang tidak dapat diprediksi, Dingling, merasa sedikit lega dan menghibur dirinya sendiri, mungkin, untungnya, itu hanya sebuah tanda, saya tidak tahu kapan itu benar-benar akan muncul. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, aurora tiba-tiba muncul di langit, seolah-olah pedang emas telah dimasukkan ke dalam dunia yang gelap, seolah-olah akan menembus langit. Pada saat ini, aurora menjadi semakin terang, secara bertahap mengembang, itu merobek sudut langit dan berubah menjadi cahaya melingkar, cincin cahaya menyebar, dan seluruh cincin cahaya mengembang sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, itu seperti matahari aneh yang menggantung tinggi di langit. Itu Gunung Meru. Mengapa terasa begitu jauh? Itu hanya pintu masuk ke Gunung Meru, itu belum sepenuhnya terwujud. Dikatakan bahwa Gunung Meru adalah tempat suci Tao dari para pejuang yang kuat di zaman kuno, itu kemudian hilang ke dunia lain dan melayang di kehampaan. Ya, sepertinya ada pola tertentu untuk pergerakan Gunung Meru, itu muncul di wilayah selatan setiap beberapa dekade atau abad, ini aneh. Segala macam diskusi bisa terdengar saat semua orang menunggu momen yang menyenangkan itu, tidak ada yang bisa tetap tenang, ki spiritual di Gunung Meru ratusan kali lebih padat daripada di ranah seni bela diri surgawi, beberapa bulan kultivasi setara dengan beberapa tahun kultivasi, terutama untuk beberapa murid jenius, manfaat yang bisa mereka peroleh di dalam tidak terhitung. Wajah mereka yang tidak memiliki kristal kuota sangat gelap sehingga air akan menetes keluar dari mereka, semua kebencian sekarang ada pada Yun Xiao.
Tiba-tiba, halo di langit bersinar dengan 5 warna, dan kekuatan aneh menerobos kendala aturan dan menyebar ke langit di atas Yanwu. Itu sama sekali tidak dibatasi oleh susunan, dan seluruh kota diterangi dengan cahaya yang luar biasa. Langit dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan energi spiritual yang luar biasa, sebuah lorong yang dibentuk oleh cahaya aurora memasuki cahaya 5 warna, seolah-olah akan diangkut ke cakrawala yang tak terbatas. Ini terbuka, suara tenang datang dari langit, dan segera lebih dari selusin sosok muncul. Mereka semua adalah master yang dikirim oleh 3 kerajaan untuk membuka Gunung Meru. Kebanyakan dari mereka adalah petugas penegak hukum di Pulau Qionghua. Ding Ling, sangat cemas, dan ketika dia menemukan bahwa Yun Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengasingannya, dia menginjak kaki kecilnya dengan marah. Pada saat ini, sosok 2 lelaki tua itu, satu tinggi dan satu pendek, muncul di depan lebih dari 10 ahli di langit. Seorang ahli berjalan keluar dari langit, itu adalah Huang Xiaolong dari lembah dunia yang sulit dipahami di Pulau Qionghua. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku harus merepotkanmu, Tetua Liu Kun dan Zhang Gao." Kedua lelaki tua itu, satu tinggi dan satu pendek, mengangguk sedikit dan melihat ke bawah. "Kakak senior Liu, haruskah kita mulai?" Tetua pendek itu berbicara lebih dulu. Orang tua jangkung itu, Liu Kun, menganggukkan kepalanya. Mereka berdua mulai melemparkan seni sihir mereka. Gerakan mereka persis sama, dan simetris di kiri dan kanan. Salah satunya bersinar dengan cahaya kuning, sementara yang lainnya bersinar dengan cahaya merah. Segera, cahaya putih muncul di antara mereka berdua dan jatuh ke arah Yanwu. Itu sebenarnya adalah penerbangan cahaya yang mengarah langsung ke pancaran 5 warna yang menyilaukan di langit. Pintu masuk ke Gunung Meru sudah dibuka, semuanya. Silakan berbaris dan gunakan kristal penempatan Anda untuk memasuki ponton cahaya. Siapapun yang penuh sesak akan diberi hak untuk masuk. Liu Kun berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 10.000 orang di bawah segera membuat keributan dan sangat bahagia. Momen yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka berharap mereka bisa terbang langsung, tetapi kata-kata Liu Kun membuat mereka sema tenang. Jika mereka terlalu ramai dan kualifikasi mereka disita, mereka akan benar-benar menabrak tembok. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang, mereka bergerak maju dengan tertib, tidak ada yang berani meremas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, murid yang berjalan di tangga cahaya terkejut. Dia berteriak pada Liu Kun di udara, "Tuan, kami diblokir oleh kekuatan, kita tidak bisa bergerak maju." Ekspresi Liu Kun berubah, dan dia bertukar pandangan dengan Zhang Gao. Mereka berdua mulai melemparkan seni sihir mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis setelah beberapa saat. "Para tetua, ada apa?" Jantung Huang Xiaolong berdetak kencang. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari ekspresi mereka. Pembukaan Gunung Meru adalah acara besar, dan tidak mungkin ada kesalahan. Ekspresi Liu Kun sangat tidak sedap dipandang, matanya yang keruh meledak dengan cahaya tajam, seolah-olah dia ingin melihat melalui kehampaan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Cermin bulan sedang dikendalikan oleh seseorang." "Wolf, apa? Kamu pasti bercanda." Ekspresi Huang Xiaolong berubah drastis. Cermin harta karun bulan adalah harta karun yang sangat terkenal di dunia yang sulit dipahami lembah. Itu khusus digunakan sebagai mata 9 formasi Wuchen Istana untuk pembukaan Gunung Meru kali ini. Bahkan di hadapan Liu Kun dan Zhang Gao, yang berstatus sangat tinggi, Huang Xiaolong akhirnya tidak bisa menahannya. Dia berkata dengan marah dengan wajah muram, "Kalian berdua, cermin bulan ada di 9 formasi Wuchen Istana. Formasi ini selalu dikendalikan oleh kalian berdua. Sekarang Anda mengatakan itu dikendalikan oleh orang lain. Ini terlalu lucu." Baik Liu Kun dan Zhang Gao linglung sejenak. Mereka tiba-tiba teringat apa yang terjadi 2 hari lalu. Tampaknya pria itu benar-benar berhasil. Namun, 9 formasi bebas debu istana ini hanya digunakan untuk menjaga ketertiban dan mencegah adegan pertempuran warriors yang kacau. Apa gunanya orang itu mengendalikan formasi ini? Mungkinkah seorang ahli yang tidak mendapatkan kuota menghancurkannya karena ketidakseimbangan yang ekstrim di hatinya? Untuk sesaat, mereka berdua memiliki spekulasi yang berbeda dan ekspresi mereka sangat jelek. "Kalian berdua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukan masalah besar bahwa 9 formasi bebas debu istana dicuri, kuncinya adalah bagaimana mengirim kelompok murid ini ke Gunung Meru."
Salah satu pembudidaya berkata, itu adalah Fang De dari Sekte Jutian. Dia mengerutkan kening dan berkata, saat ini, semua orang, termasuk kita, dibatasi oleh formasi, kami tidak dapat menggunakan kekuatan penuh kami, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menciptakan jalan yang kosong? Sekarang, tidak hanya seluruh wilayah selatan, tetapi seluruh ranah seni bela diri surgawi mengawasi kita, jika kita membuat kesalahan besar dan gagal dalam perjalanan ke Gunung Meru, bagaimana kita masih bisa memiliki wajah untuk berdiri di ranah seni bela diri surgawi? Saudara Fang De benar, wajah Huang Xiaolong suram, itulah satu-satunya cara sekarang, jika tidak, tanggung jawab untuk masalah ini terlalu besar, tidak ada yang mampu menanggungnya. Semua orang setuju dan hendak bergabung, tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari Yan Wu dan melesat ke arah Halo. Di dalam cahaya, ada sosok yang halus dan cantik, seorang pemuda berdiri di atas pedang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ejekan. Dia berbalik untuk melihat yang lain dan berkata, saya Lu Qingcheng, aku akan pergi dulu, semuanya, luangkan waktumu. Untuk sementara waktu, ekspresi semua orang sangat jelek, mereka semua menatap Lu Qingcheng dengan iri dan cemburu, mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan tanpa dibatasi oleh formasi. Lu Qingcheng sangat bangga, dia bukan murid pegunungan selatan, meskipun ki sejati di tubuhnya dibatasi. Pedang di bawah kakinya adalah pedang Qingsu peringkat ke-7, itu telah disempurnakan oleh para tetua sekte sejak dia masih muda ke dalam dantiannya, dan telah menjadi satu dengan pedang orang lain. Item kelas 7 sudah cukup untuk memecahkan ruang terbuka. Meskipun pintu masuk Gunung Meru tampak seperti di langit, sebenarnya sangat jauh, seseorang harus menerobos ruang angkasa dan melintasi kehampaan untuk mencapai sisi lain. Tuan muda ini belum keluar, siapa yang mengizinkanmu masuk lebih dulu? Suara dingin tiba-tiba terdengar di udara, dan hati semua orang bergetar. Dingling, dan Baili Gongjin menatap langit dengan kaget, suara itu dari Yun Xiao. Hati Dingling, tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak ngeri, Bian ini, kecelakaan ini bukan dia Bian. Baili Gongjin juga kaget, meskipun dia memiliki status yang tinggi, dia dikejutkan oleh spekulasi tersebut. Jika itu masalahnya, maka dia akan menyebabkan bencana besar. Di bawah Halo, saat suara itu terdengar, puluhan ribu sinar cahaya muncul, mereka berkumpul bersama dan menyebar, berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan tiba-tiba menekan Lu Qingcheng. Murid Lu Qingcheng berkontraksi, dan pedang Qingsu di bawah kakinya memancarkan lampu hijau, itu segera mengembun menjadi benda besar berbentuk pedang yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia bergegas menuju tangan emas besar itu. Sinar cahaya emas dan hijau langsung berbenturan, di bawah pengaruh sinar pedang, tangan emas benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Lu Qingcheng sangat gembira, dia mengangkat kepalanya dan dengan bangga berkata, pedang Qingsu tuan muda ini dapat menembus gunung dan membelah lautan, kamu ingin menghentikanku hanya dengan telapak tangan raksasa. Dia akan menerobos penindasan tangan emas dan bergegas ke Gunung Meru. Suara Yun Xiao terdengar lagi, dan dia mencibir, kamu berani menyebut dirimu, tuan muda, di depanku. Aku hanya ingin menghentikanmu, tapi sekarang aku akan memukulimu menjadi bubur. Tiba-tiba, cahaya keemasan di udara menjadi cerah, cahaya keemasan berkumpul dari segala arah seperti kunang-kunang dan berkumpul di tangan emas besar. Tiba-tiba, cahaya keemasan menjadi semakin kuat, dan seluruh tangan besar langsung berubah menjadi warna batangan emas itu seberat gunung, menekan pedang berbentuk pedang Lu Qingcheng dan jatuh seperti meteorit. Ledakan, telapak tangan raksasa menekan pedang dan menabrak Yan Wu, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi, para seniman bela diri di sekitarnya terbang dan tersebar ke segala arah. Segera, sebuah lubang yang dalam muncul di depannya. Wah! Sosok Lu Qingcheng melompat keluar dari lubang dan mendarat di sampingnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Dia melihat ke langit dengan ngeri, tidak lagi memiliki kesombongan itu. Dia memegang pedang hijau di tangannya, dan cahayanya juga meredup. Para ahli alam kerajaan bela diri di langit juga mengubah ekspresi mereka. Wajah Fang De juga pucat, dia tiba-tiba berteriak, tapi Li Yun Xiao, kamulah yang mempersulit kami. Dia berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menanggapi. Di bawah, Dingling, merasa seperti dia hampir runtuh, dia 100% yakin bahwa pria itu adalah Yun Xiao.
Orang gila, dia benar-benar orang gila. Dengan cara ini, dia benar-benar menyinggung semua kekuatan di seluruh wilayah selatan. Baili Gongjin juga merasa pusing, seolah-olah dia sudah bisa melihat Yun Xiao dipotong menjadi 1000 bagian oleh kekuatan besar. Apakah menurutmu dengan mengendalikan susunan kecil, kamu dapat memblokir jalan ke Gunung Meru? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Lu Qingcheng dalam keadaan menyesal dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Di kerumunan di bawah, seorang pemuda dengan pakaian perak dan sabuk giok menatap langit dengan dingin. Cahaya perak mulai muncul di tubuhnya, seolah-olah dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk meluncurkan semacam gerakan. Huala, orang-orang di sekitarnya segera berpencar dan mundur jauh, takut mereka akan terlibat, namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa seseorang masih bisa mengedarkan ki aslinya tanpa hambatan ketika kultivasi semua orang sangat ditekan oleh 9 formasi Wuchen Istana. 9 surga es. Pria berjubah perak itu membentangkan pita di tangannya dan itu melayang di udara, ruang menjadi sangat dingin, seperti bunga dan salju yang jatuh, dan lapisan es terbentuk di udara, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya perak dan bergegas menuju Gunung Meru. Saat pria berjubah perak itu hendak melayang ke langit, seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut mendengus dingin dari tempat lain. Dentang, dentang, dia menusuk parang punggung tebal ke tanah dan meraung, gelombang suara seperti binatang buas menyebar, menyebabkan gendang telinga seniman bela diri di sekitarnya sakit dan berdarah. Udara juga mengikuti jantungnya, berdebar. Pakaian di tubuh bagian atasnya langsung terbuka, dan potongan-potongan otot menonjol. Yang lebih aneh lagi adalah rambut panjang mulai tumbuh di punggungnya seperti orang biadab. Pegunungan selatan benar-benar tempat di mana bahkan burung tidak ingin buang air besar, susunan sampah belaka sudah cukup untuk membuat kalian tidak berdaya. Pria kekar berbulu itu meraih gagang pedangnya, gelombang fluktuasi sombong datang dari bilahnya, seolah-olah akan membelah langit dan membelah bumi. Dia melesat ke langit dengan desakan dan mengejar cahaya perak, raungan keras datang dari langit, biarkan aku membuka jalan untukmu, pedang tirani dari balik langit. Kata-katanya langsung membuat marah para ahli alam kerajaan bela diri di udara, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jiugong Wuchen berada di bawah kendali Yun Xiao, dan tampaknya dia secara khusus memberlakukan pembatasan pada mereka. Beberapa ahli alam kerajaan bela diri yang memiliki senjata tingkat mendalam tingkat ke-7 juga terikat oleh tekanan besar, dan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Yang Fangzu dari Sekte Sayap Perak, Sen Aobei dari Desa Raja Surgawi, Kian, bagaimana aku bisa membiarkan kalian mencuri perhatian? Anda hanya menggunakan senjata tingkat yang mendalam dan teknik rahasia khusus untuk membuka meridian Anda, bagaimana aku, Zheng Qiqing, bisa kalah darimu? Sosok lain bergegas ke langit, menginjak kipas bulu, cahayanya seperti api, dan itu merah. 3 sinar cahaya saling memantulkan di udara dan bergegas menuju Gunung Meru dengan momentum yang tak terbendung. Para ahli alam kerajaan bela diri di udara tampak sangat kesal, mereka memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia berharap orang-orang ini akan dapat menerobos formasi dan membuka lorong, tetapi jika itu masalahnya, mereka akan kehilangan semua muka mereka. Oleh karena itu, dia juga menantikan cetakan Golden Palm lainnya, yang akan langsung menamparkan orang-orang sombong ini sampai mati. Puluhan ribu pembudidaya di bawah juga menatap langit dalam diam, mereka diam-diam mengingat wajah orang-orang ini dan berpikir bahwa ketika mereka tiba di Gunung Meru, mereka tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Dengan kekuatan yang begitu kuat di depannya, dia pasti tidak bisa mencari kematiannya sendiri. Namun, ada juga beberapa eksistensi yang memiliki ekspresi ejekan di mata mereka, seolah-olah mereka meremehkan tindakan mereka. Ketiga orang itu seharusnya berasal dari wilayah timur. Tanpa harimau di gunung, kelompok monyet ini akan menjadi raja. Hehe, sepertinya saudara Su Qing juga tertarik untuk menguji keterampilanmu. Lupakan saja, tidak peduli apa, kita harus memberikan wajah kepada apa yang disebut pembangkit tenaga listrik di wilayah selatan ini. Jika kita mematahkan formasi, kemana wajah mereka akan pergi? Oh, dari kata-kata saudara Su Qing, ketiga monyet ini tidak akan bisa mematahkan 9 formasi Wuchen Istana. Itu sulit untuk mengatakannya, orang yang mengendalikan formasi memiliki beberapa keterampilan, namun, itu bukan tempat saya untuk khawatir. Selain itu,
tidak seperti tidak ada harimau di pegunungan, Saudara Yan Yi, bukankah kamu salah satunya? Haha, Saudara Su Qing sangat pandai bercanda, saya merasa memang ada beberapa harimau, tetapi mereka sepertinya tidak berniat bertarung. Hehe, mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaan ketiga monyet itu. Jika dia terbunuh, tidak akan terlambat bagi kita untuk mematahkan formasi. Lagi pula, waktu sangat berharga di Gunung Meru, dan itu adalah kerugian besar untuk menundanya selama 15 menit. Keduanya berbicara dengan nada normal, tanpa penyembunyian, sementara semua orang menatap tiga orang yang membubung ke langit. Kota itu sunyi, suaranya sangat keras, dan hampir setengah dari orang-orang bisa mendengarnya. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari Pegunungan Selatan, dan wajah mereka seolah-olah membeku dengan lapisan es. Pada awalnya, mereka masih menantikan untuk memecahkan susunan, tetapi sekarang, mereka berharap semua monyet dari daerah lain ini akan ditampar sampai mati. Pada saat ini, Golden Palm yang telah menamparkan Lu Qingcheng sekali lagi mengembun di udara, dan dengan kejam menamparkan ke arah ketiga orang itu. Jika kamu takut pada mereka, bunuh mereka. Murid-murid Pegunungan Selatan mulai bernyanyi di dalam hati mereka. Ledakan. 3 sinar cahaya dengan warna berbeda bertemu dengan Golden Palm pada saat yang sama. Keempat kekuatan itu bertabrakan dan menemui jalan buntu. Gemuruh. Ledakan. Akhirnya, sidik jari emas ditembus oleh 3 kekuatan. Sidik jari itu segera runtuh dan berubah menjadi ki emas yang tersebar di langit. Aku menerobos. Hati semua orang bergetar, dan mereka berdua terkejut sekaligus senang. Emosi mereka sulit untuk digambarkan, terutama mereka yang berasal dari Pegunungan Selatan. Semuanya merasa tidak enak di hati mereka. Haha, hanya itu saja. Suara Zheng Qiqing terdengar di langit, dan dia tertawa arogan. Merasakan kekaguman puluhan ribu orang di bawah, dia merasa sedikit pusing. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Cincin cahaya 5 warna yang seperti matahari di pintu masuk Gunung Meru tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan memancarkan cahaya iblis, secara bertahap berubah menjadi murid seseorang. Wolf, apa yang terjadi? Pikirannya bergetar saat dia merasakan kekuatan mengalir ke lautan kesadarannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Hal yang sama terjadi pada 2 orang lainnya di udara. Saat mereka menyebarkan Golden Palm, mereka melihat pupil merah darah iblis. Apa yang dilakukan ketiganya? Mengapa kamu tidak memasuki Gunung Meru setelah membuka segel tangan? Sial, apakah ketiga betech ini mencoba pamer di udara? Aku benar-benar ingin menamparkan mereka sampai mati. Saya pikir begitu. Lihat, ketiga orang ini benar-benar menari. Sial, provokasi, provokasi. Ini jelas provokasi terhadap Pegunungan Selatan kita. Murid-murid Pegunungan Selatan, terutama murid-murid berbakat dari kekuatan dan sekte teratas, tidak tahan dan mulai mengutuk. Cara mereka bertiga menari di udara jelas merupakan provokasi dan penghinaan terhadap Pegunungan Selatan. Ini membuat hati semua orang terbakar karena marah. Para ahli alam kerajaan bela diri di langit juga sangat marah sehingga mereka gemetar. Namun, kekuatan pihak lain ada di sana untuk dilihat semua orang. Apa yang bisa Anda lakukan jika mereka tidak bisa mengatasinya? Fang De mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga. Karena kamu memiliki kemampuan untuk menerobos penindasan formasi, tolong buka lorong untuk semua orang masuk. Ketiga orang itu sepertinya mengabaikan kata-katanya dan mulai menari semakin bahagia. Fang De sangat marah hingga hampir pingsan. Dia menyebarkan indera ilahinya dengan cepat, mencoba menemukan Yun Xiao. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Mata Su Qing dipenuhi dengan kebingungan saat dia berkata dengan heran, tidak apa-apa jika mereka hanya menari, tetapi mengapa mereka begitu mesum? Mereka benar-benar melepas pakaian mereka. Petik 2. Di sampingnya, Yan Yi juga merasa sulit untuk dipahami. Dia berkata dengan kaget, tidak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Gei di depan begitu banyak orang. Mungkinkah wilayah timur sudah dibuka sedemikian rupa? Orang-orang di bawah semuanya tercengang, mereka menatap langit dengan mata seperti lonceng. Tindakan ketiga orang itu menjadi semakin tidak masuk akal. Mereka benar-benar melepas semua pakaian mereka dan berdiri telanjang di kehampaan. Ya, aku sangat malu. Banyak murid perempuan di kerumunan buru-buru menundukkan kepala karena malu dan marah. Pemandangan yang tidak sedap dipandang itu dimainkan di langit. Desir.
Pedang Tuan Surgawi Sen Aobe jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Setelah itu, pita yang Fangzu dan kipas api Zheng Qiqing jatuh ke tanah. Hati semua orang bergetar karena mereka tahu ada yang tidak beres. Senjata tingkat mendalam ini semuanya adalah eksistensi terbaik. Mereka bertiga mengandalkan kesatuan pikiran dan semangat dengan senjata tingkat yang mendalam untuk mematahkan 9 batasan formasi Wuchen Istana. Sekarang ketiga senjata tingkat mendalam telah jatuh. Itu membuktikan bahwa ada yang salah dengan ketiga orang di langit. Pada saat ini, mereka bertiga saling menganiaya satu sama lain. Perut semua orang berguling, dan banyak dari mereka tidak bisa menahan muntah. Li Yunxiao sialan ini, apa yang dia lakukan? Petik 2. Ding Ling, juga sangat marah. Acara besar seperti itu dibuat begitu tidak sedap dipandang olehnya. Dia tidak hanya menyinggung banyak kekuatan di wilayah selatan, tetapi dia juga tidak melepaskan orang-orang dari 3 wilayah lainnya. Dia telah menyinggung mereka semua. Apakah dia ingin menjadi musuh publik dari seluruh alam seni bela diri surgawi? Namun, ada juga banyak murid pegunungan selatan yang sombong dan bertepuk tangan. Para ahli alam kerajaan bela diri di langit juga tercengang, kemarahan mereka menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh simpati. Ketiga orang ini semuanya adalah anak-anak yang disukai surga, dan akan menjadi penguasa masa depan suatu wilayah. Sekarang dia telah melakukan hal seperti itu di depan ribuan orang, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di Xuanji di masa depan? Su Qing dan Yan Yi juga benar-benar tercengang. Yan Yi menelan ludahnya dan berkata dengan suara kering, "Saudara Su Qing, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya akan menyerang jika sesuatu terjadi pada ketiga monyet itu? Semuanya terserah Anda sekarang." Seluruh tubuh Su Qing bergetar, dan dia buru-buru berkata, "Bagaimana aku bisa? Ketiga ahli ini 100 kali lebih kuat dariku, namun mereka masih seperti ini. Jika saya pergi, saya hanya akan menjadi umpan meriam. Aku tidak bisa, aku tidak bisa." Ada banyak murid muda di kerumunan yang ingin mencobanya, tetapi sekarang mereka semua diam seperti jangkrik di musim dingin, tangan mereka dingin. Hehe, saat seluruh Yanwu berada dalam keadaan aneh ini, suara tenang Yun Xiao terdengar lagi. Untuk menjaga semua orang agar tidak sabar, saya secara khusus mengatur 3 orang untuk menari untuk dilihat semua orang, tapi saya tidak menyangka ketiganya begitu kotor dan memiliki hobi seperti itu. Ini hanya pelanggaran moral publik dan pelanggaran terhadap 3 pandangan seseorang. Domain timur benar-benar tanah ajaib. Sosok Yun Xiao berangsur-angsur muncul dalam kehampaan. Dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tatapan mengejek, "Bagaimana? Apakah semua orang puas dengan ini?" Blar, blar, blar. Banyak orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan muntah dengan keras. Para murid perempuan sangat malu sehingga wajah mereka merah. Yun Xiao melirik ketiga pria di kejauhan. Dia merasa mual, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia buru-buru melambaikan tangannya, dan segel spiritual terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka bertiga segera jatuh dari langit dan mendarat di samping senjata dan pakaian mereka. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat ini, mereka juga sadar kembali. Blar, hal pertama yang mereka bertiga lakukan setelah mereka bangun adalah muntah dengan keras, lebih dari orang lain. Kemudian, dia buru-buru mengenakan semua pakaiannya, dan tubuhnya gemetar hebat. Mereka saling memandang, lalu segera berbalik dan muntah lagi. Li Yun Xiao, ini benar-benar kamu. Hati Fang De bergetar, meskipun dia bisa mengenali suaranya, dia masih merasa sulit untuk menerimanya setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Tahukah Anda bahwa Anda telah menyebabkan bencana besar? Petik 2. Tidak apa-apa, Penatua Fang, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Tenang, saya hanya bermain-main dengan para junior ini. Dia sendiri hanya memiliki penampilan anak berusia 15 tahun, namun dia berani menyebut orang lain junior sambil berdiri di udara. Kerumunan itu langsung pingsan, namun, semua orang menatapnya, ingin melihat apa yang dia lakukan. Yun Xiao terkekeh dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, karakter aneh jatuh dari langit, membentuk lorong yang mengarah ke Gunung Meru. "Semuanya, saya sedikit kekurangan uang baru-baru ini, jadi saya ingin mendapatkan uang untuk dibelanjakan," katanya keras. "Pas ini adalah milik pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda memasuki Gunung Meru. Tentu saja, jika kamu ingin melewati lorongku, kamu hanya perlu membayar beberapa metastone." Wah,
Kerumunan di bawah segera mendidih saat mereka mengutuk, kamu terlalu berhati hitam. Berapa banyak uang berhati hitam yang dia peroleh sejak dia memasuki kota? Kamu masih harus membayar biaya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saya memiliki kristal kuota, jadi saya tidak perlu membayar biaya, kan? Dan aku membeli kristal kuota darimu. Yun Xiao tertawa, mengapa saya harus peduli jika Anda memiliki kristal kuota? Item ini dikeluarkan bersama oleh 3 kekuatan utama Pegunungan Selatan, jika Anda ingin menghormatinya, pergilah kepada mereka, saya hanya penguasa Yanwu kota kecil, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas kristal Anda, waktu tidak menunggu siapapun, kami tidak tahu kapan hantu Gunung Meru akan ditutup, 5 juta batu primordial kelas menengah untuk 1. Puff, puff, banyak orang langsung muntah darah dan menggertakkan gigi. 5 juta batu primordial tingkat medial per orang, kamu benar-benar tidak manusiawi. Senyum Yun Xiao membeku saat dia menunjuk ke arah pria yang memarahinya dan berkata, kamu, 10 juta batu primordial kelas medial, tidak ada tawar-menawar. Puff, pria itu memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan di tanah. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam di antara sekelompok ahli alam kerajaan bela diri tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia maju selangkah dan berkata, tahukah Anda bahwa dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menyinggung kekuatan seluruh wilayah selatan, tetapi Anda juga menyinggung semua wilayah utama di alam bela diri surgawi. Pada saat itu, bahkan jika Anda berlari ke ujung bumi, Anda tidak akan dapat menemukan mayat. Yun Xiao berdiri di udara dan menatapnya dengan dingin saat dia berkata dengan senyum menghina, menurutmu para noob ini dapat mewakili seluruh alam seni bela diri surgawi? Haha, jangan membuatku tertawa, bolehkah saya bertanya dari sekte mana tuan ini berada? Kaisar bela diri berjubah ungu mendengus dingin dan berkata dengan arogan, kuil serigala perang kekaisaran Tianxi yang setara dengan sekte pemutusan emosi dan sekte permata surgawi di negaramu, saya menasihati Ying Luo karena niat baik. Baiklah, aku tahu. Yun Xiao melambaikan tangannya untuk memotongnya, lalu berkata dengan dingin, harga masuk untuk semua murid kuil serigala perang kekaisaran Tianxiang adalah 10 juta batu vitalitas kelas menengah, siapapun yang berbicara omong kosong, saya akan menaikkan harga lagi. Desir, semua orang menghirup napas dingin, terutama murid-murid kuil serigala pertempuran, wajah mereka berubah menjadi hijau dan mereka langsung tercengang. Kaisar bela diri berjubah ungu juga tertegun sejenak, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, setelah beberapa menit, dia akhirnya bereaksi dan meraung marah, bocah kecil, kamu mencari kematian. Ini bukan hanya tantangan terhadap martabat kuil, tetapi juga merupakan tantangan bagi martabatnya. Selama bertahun-tahun, dia mengamuk di kekaisaran Tianxiang, bahkan keluarga kerajaan harus menghormatinya dan membungkuk padanya, penguasa kota kecil kekaisaran gagak api ini berani menamparnya di depannya, dalam kemarahan yang luar biasa, dia melemparkan seerkas cahaya dingin. Dia benar-benar tua dan kacau, kamu memanfaatkan senioritasmu untuk menyerangku di wilayahku. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih, seketika, di bawah terik matahari, puluhan ribu sinar emas mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi pedang besar yang menebas udara. Cahaya dingin kaisar bela diri berjubah ungu melesat ke udara, tetapi semakin lemah karena penghalang 9 formasi tanpa debu istana, bagaimana itu bisa menjadi pertandingan untuk pedang cahaya keemasan matahari yang hebat. Itu menghilang dalam sekejap, seperti sungai yang mengalir ke laut, tanpa satu gelombang pun, momentum pedang cahaya keemasan matahari yang besar tidak berkurang saat menebas dari langit. Ledakan, sirkulasi ki asli ahli alam kerajaan bela diri berjubah ungu dibatasi, dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dia langsung terpotong oleh cahaya pedang, dan tubuhnya meledak menjadi genangan darah, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah di udara, tubuhnya hampir runtuh. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Di bawah terik matahari, tidak ada yang bisa merasakan kehangatan, mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dia telah melukai kaisar bela diri dengan lambaian tangannya, meskipun dia mengandalkan kekuatan formasi, dampak visualnya terlalu kuat. Belum lagi ahli alam kerajaan bela diri ini adalah seorang tetua kuil serigala perang. Salah satu prajurit menyeka keringat dingin dari wajahnya karena terkejut dan berkata dengan ketakutan,
surga, anak ini benar-benar menjadi gila. Dia tidak hanya gila, apa yang dia lakukan tidak berbeda dengan menyeret Yanwu ke dalam kutukan abadi. Saya pikir kuil serigala perang akan segera berubah dengan kekuatan penuh dan meratakan Yanwu ke tanah. Diam, turunkan suaramu, apa hubungannya ini dengan saya? Dia dengan cepat membayar uang itu dan masuk untuk berkultivasi. Ketika Anda keluar, segera pergi dan jangan terlibat. Ketika makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Segala macam bisikan bisa terdengar, para ahli yang tersisa dari 3 sekte besar semuanya berdiri di udara, benar-benar tercengang. Situasinya benar-benar di luar kendali, dan seluruh adegan tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Di seluruh pegunungan selatan, bahkan jika seseorang memiliki kemampuan, siapa yang berani menerima kutukan dunia dan menentang seluruh pegunungan selatan? Bukankah ini orang gila yang mencari kematiannya sendiri? Pada saat ini, kenyataan absurd ada tepat di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Tapi, Yun Xiao tampak tenang dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Siapa dia? Dia adalah 9 penguasa bela diri surga, Gu Feiyang. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dari 4 lautan, wilayah iblis, atau ibu kota ilahi wilayah suci, dia masih akan menyebabkan keributan. Siapa yang pernah dia takuti? Dalam hidup ini, dia hanya akan lebih brilian dan sombong daripada Gu Feiyang. Di antara 10.000 murid, beberapa anggota keluarga Zhou mencengkeram kristal kuota di tangan mereka. Mereka sangat gelisah. Saat ini, mereka merasa bahwa kehilangan keluarga mereka sama sekali tidak adil. Sebaliknya, mereka merasa sangat beruntung. Dia benar-benar beruntung bisa selamat bertemu dengan orang gila seperti itu. Keluarga Xing yang telah musnah tanpa suara, dan patung es masih berada di ibu kota kekaisaran, itu adalah pelajaran berdarah. Orang gila ini, kamu tidak boleh memprovokasi dia. Pada saat ini, seorang pria dengan beberapa lambang Yuan perunggu yang disulam di tubuhnya perlahan berjalan menaiki tangga gantung dan melemparkan batu primordial ke Yun Xiao. Yun Xiao mengambil batu primordial dan melirik tanda Yuan perunggu di tubuhnya, pupil matanya menyempit, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, kamu bisa naik sekarang. Pria itu tersenyum sedikit dan mendengus hampir tidak terdengar. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke lorong itu. Seseorang akhirnya masuk. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Mereka yang kaya segera bergegas masuk satu demi satu. Segera, lebih dari 3.000 orang telah masuk. Bagaimanapun, murid-murid dari kekuatan utama yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan cukup kaya. Namun, sebagian besar wajah murid menjadi pucat. Bagaimana mereka masih bisa mengeluarkan 5 juta batu asal kelas menengah? Berhenti di sana. Yun Xiao menunjuk ke arah Sui Loyan, yang hendak melewatinya, dan berkata, kamu harus membayar 20 juta. Mengapa saya membutuhkan begitu banyak? Ekspresi Sui Loyan berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Hehe, tidak ada alasan. Jika saya ingin Anda membayar lebih, Anda harus membayar lebih. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata dengan tatapan tak berdaya, ini adalah lorong pribadiku, Anda dapat mengumpulkan sebanyak yang Anda inginkan. Jika kamu tidak yakin, datang dan pukul aku. Kamu terlalu jauh. Ekspresi Sui Loyan gelap dan dingin saat dia berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah mengendalikan formasi, kamu tak terkalahkan. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati sepenuhnya, dan menganggapnya sebagai pelajaran untuk Jalang Dingling, itu. Dia melambaikan tangannya dan manik-manik mengeluarkan suara tajam dan terbang ke arahnya. Manik-manik itu berwarna biru muda dan berputar di udara, terlihat sangat kecil dan imut. Murid Yun Xiao menyempit karena terkejut, dia dengan cepat mundur di udara, lalu mengangkat satu tangan untuk meraih puluhan ribu berkas cahaya dan memadatkannya menjadi pedang emas, yang kemudian dia ayunkan ke arah mereka. Ledakan. Saat pedang emas memotong manik-manik biru itu, gelombang energi air menyebar, tumbuh semakin besar, dan melahap pedang cahaya keemasan matahari besar Yun Xiao. Masa air perlahan mengembun menjadi kepalan tangan di udara, lalu dengan cepat menabrak Yun Xiao. Sial, seperti yang diharapkan, itu adalah pil kental esensi bela diri. Yun Xiao terkejut, dia tidak menyangka Sui Loyan begitu tajam dan membuang barang yang begitu berharga. Dia terus menarik udara, dan cahaya kuning pucat ditarik ke bawah olehnya, seperti tirai di depannya. Bum bum bum.
Tinju besar yang terkondensasi dari elemen air tidak dapat menembus pertahanan formasi ibu kota surgawi kosong yang besar, jadi itu menekan Yun Xiao ke bawah dan mendorongnya menjauh di udara, dengan cepat mundur ke kejauhan. Sedikit kejutan muncul di mata Sui Loyan, tetapi dia bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia melangkah ke tangga dan berjalan menuju Gunung Meru. Yun Xiao ditekan ke tepi Yanwu dengan tinju, karena dia telah mengaktifkan pertahanan ganda dari susunan ibu kota surgawi kosong yang besar. Dia tidak bisa keluar darinya, dia benar-benar ditekan dan diratakan. Dia menggertakkan giginya dan dengan cepat mengirimkan beberapa karakter seperti kecebong emas. Mereka terbang seperti kupu-kupu dan terbang ke bayangan tinju satu persatu. Tiba-tiba, di kepalan tangan elemen air, cahaya keemasan menyebar dan meledak menjadi kilatan cahaya. Tinju itu sepertinya ditahan oleh semacam kekuatan, dan lengan Yun Xiao tiba-tiba menjadi lebih tebal. Dia mengedarkan tubuh tiran tertingginya secara ekstrim, membuka celah, dan mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Kekuatan tinju bergetar di sekelilingnya. Dia mengambil beberapa langkah di udara, dan dengan setiap langkah, beberapa bayangan tertinggal. Baru kemudian dia lolos dari tekanan tinju. Dia terus melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan pukulan ini hampir mencapai tingkat puncak kaisar bela diri. Untungnya, dia berada di Yanwu, dan dengan pertahanan formasi ibu kota surgawi kosong yang besar, dia akan mati sekarang. Pada saat ini, sekelompok orang memanfaatkan fakta bahwa dia terguncang dan bergegas dengan gila-gilaan menuju lorong. Seluruh tangga dipenuhi orang, dan mereka hampir runtuh. Peras adikmu, jika kamu meremas lagi, aku akan meledakkan pantatmu. Sial, siapa yang menggunakan pantatnya untuk menekan wajahku? Kamu, siapa yang menjatuhkan batu purba mereka? Cepat dan jemput mereka. Ibu, aku akan membunuh seluruh keluargamu jika ada yang berani menikamku di sana lagi. Segala macam kutukan terdengar saat orang-orang ini semua berdesakan ke dalam kelompok dan menuju lorong. Seperti kata pepatah, orang yang mendapat kesempatan lebih dulu mendapat tawar-menawar besar. Banyak orang sudah memasuki Gunung Meru, dan mereka yang berada di belakang semua cemas. Pada saat ini, ribuan sinar pedang tiba-tiba mengembun di udara, membuat suara mendengung, dan dengan keras menebas tangga gantung. Wow, anak itu kembali. Lari. Untuk sesaat, darah berceceran ke seluruh tangga. Semua orang melompat turun dari tangga dan melarikan diri ke bawah. Suara Yun Xiao datang langsung dari sisi lorong, dan dia berkata dengan dingin, "Sangat bagus, saya tidak melihat berapa banyak orang yang masuk sekarang, namun, Anda harus membayar pengeluaran mereka, jadi naikkan harganya menjadi 7 juta batu purba per orang, berbaris untuk memasuki venue sekarang." Desir. Orang-orang di bawah semua menghirup udara dingin dan mulai memprotes dengan marah. Mengapa kita harus membayar mereka jika mereka melalaikan tiketnya? Terserah kamu apakah kamu ingin masuk atau tidak, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Tangga saya akan jatuh dan mati dalam 15 menit, saat itu, saya juga akan memasuki Gunung Meru, kalian bisa menunggu pembukaan berikutnya. Wajah orang-orang di bawah semuanya berubah menjadi hijau, tetapi mereka masih mengeluarkan batu vitalitas mereka dan berjalan menaiki tangga yang ditangguhkan. Saya katakan, Saudara Su King, dari serangan barusan, anak ini tampaknya tidak sekuat yang saya kira, mengapa kita tidak bergabung dan menekannya? Ditekan. Apakah Anda tahu apa tinju bayangan elemen air yang baru saja dilemparkan gadis itu? Itu pil esensi bela diri. Wolf, bagaimana itu mungkin? Pil kondensasi niat bela diri adalah sesuatu yang akan dipadatkan oleh seniman bela diri yang benar-benar kuat menjadi pil dan memberikannya kepada junior mereka untuk digunakan untuk pertahanan diri. Ini sangat berharga sehingga tidak kurang dari 10 juta batu asal kelas menengah. Persis. Pukulan barusan pasti inti tinju yang dipadatkan oleh kehormatan bela diri puncak setidaknya, itulah sebabnya ia dapat mengerahkan kekuatan yang sangat dekat dengan kehormatan bela diri dan menekan Yun Xiao. Kalau tidak, siapa di kota yang bisa menekannya dengan beberapa formasi yang dia miliki? Gadis itu kaya, dia lebih suka membuang serangan yang bernilai lebih dari 10 juta batu purba. Kamu baru saja mengetahuinya. Sudah kubilang, gadis itu adalah eksistensi terkuat dari generasi muda Kamar Dagang Mando, sebagai salah satu dari 7 aliansi pedagang, bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Hehe, dan dia cantik, Saudara Su King, apakah Anda tertarik? Jika kamu tidak memilikinya,
maka kamu bisa memberikannya kepada adik laki-laki ini. Haha, saudara Yan Yi memang cabul, jika Anda memiliki kemampuan, maka pergi dan pilih, jangan sampai tanganmu penuh duri, hahaha. Hahaha, tangannya penuh duri, hehe, saudara Su Qing, bukan karena aku membual, tapi saat itu, kian-kian. Mereka berdua berdiskusi sebentar, dan pada akhirnya, itu menjadi lelucon. Kemudian, mereka mulai berbicara tentang semua jenis wanita cantik dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang wanita, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk tidak membayar, jadi dia hanya bisa memaksa dirinya untuk membayar batu primordial dan memasuki lorong. Namun, ketika mereka masuk, Yun Xiao tampaknya telah mengukur mereka beberapa kali, yang membuat mereka merasa seolah-olah dia telah melihat melalui tubuh mereka, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah ada orang lain yang ingin masuk? Jika tidak, aku akan menutup tangga. Yun Xiao melirik ke bawah dengan dingin, semua orang tampak cemas, tetapi mereka telah kehabisan batu primordial. Bisakah saya menggunakan senjata tingkat yang mendalam dan harta karun lainnya untuk membayarnya? Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, tentu saja Anda bisa, tetapi Anda harus membayar 7, ayo. Orang itu segera mengeluarkan setumpuk besar barang dengan gembira dan memamerkannya satu persatu, berkata, kakak, lihat sendiri, ambil saja apapun yang menurut Anda berharga, nilai total benda-benda ini harus di atas 5 juta batu purba, saya masih memiliki 5 juta batu purba di sini. Bahkan tanpa melihat mereka, Yun Xiao menyapu matanya ke atas mereka dan memasukkan semuanya ke dalam cincinnya, hampir selesai, kamu bisa masuk. Pria itu menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan canggung, kakak, kamu juga telah mengambil senjata tingkat tinggiku yang dalam, sangat berbahaya di Gunung Meru, bisakah Anda meninggalkannya untuk saya gunakan untuk membela diri? Petik 2. Apakah Anda akan masuk atau tidak? Yun Xiao mengerutkan kening dan berteriak. Pria itu menggigil dan dengan cepat berkata, pergi, pergi. Dengan tebasan lurus, dia bergegas ke lorong bahkan tanpa melihat sosoknya dengan jelas, kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, banyak orang mulai membuka cincin penyimpanan mereka dan membiarkan Yun Xiao memindainya, hanya dalam waktu singkat, ribuan orang telah masuk, yang tersisa benar-benar menyedihkan, terutama mereka yang telah membeli kristal kuota, mereka hampir berjongkok di tanah dan menangis. Baiklah, baiklah, aku tidak ingin mempersulit semua orang, lagi pula, kita semua berasal dari benua yang sama, saya pikir Anda benar-benar tidak punya uang, sekarang harganya telah didiskon, siapapun yang menawarkan 3 juta batu asal kelas menengah bisa masuk, tentu saja, kamu harus membayar dengan sesuatu. Kata Yun Xiao dengan santai. Apa? Orang-orang di bawah semuanya tercengang. Masih ada beberapa orang yang masih berjalan di tangga yang ditangguhkan, mereka baru saja membayar 7 juta batu purba dan barang-barang setara lainnya, dan mereka hampir jatuh, mereka semua ingin menangis tetapi tidak menangis. Sialan Li Yun Xiao ini, dia mencoba memeras kita semua. Sekelompok ahli alam kerajaan bela diri di langit sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, banyak orang menjadi bahagia, mereka dengan cepat mengeluarkan harta mereka dan batu vitalitas terakhir yang mereka miliki dan menyerahkannya, kemudian, mereka bergegas ke lorong dengan gembira, mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar dan sangat bahagia. Yun Xiao melirik ke bawah dengan sangat puas dan berkata, baiklah, batch terakhir, 1 juta dan Anda bisa masuk, aturan lama, Anda dapat menggunakan item untuk membayar, jika Anda bahkan tidak mampu membeli ini, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Huala, mereka yang berada di tangga yang telah menawarkan 5 juta semuanya tidak bisa berkata-kata dan jatuh. Dengan cara ini, murid-murid ini hampir sepenuhnya ditipu olehnya. Pada akhirnya, ratusan orang yang tersisa semuanya ingin menangis tetapi tidak menangis, terutama mereka yang memiliki kristal di tangan mereka, mereka berteriak, kakak, kakak tuan kota. Untuk Jingxi, saya menjual semuanya, biarkan aku masuk, uang yang aku berutang padamu, aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Yun Xiao menatap mereka dengan dingin dan memarahi, seorang miskin yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 batu primordial tingkat menengah memiliki wajah untuk datang ke Gunung Meru.
Sial, kalian semua, masuk ke sana, jika kamu masih sangat miskin lain kali, aku akan membunuh kalian semua. Ah, apa, saya tidak perlu membayar. Orang-orang di bawah semuanya tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya, tapi, ketika dia melihat wajah gelap Yun Xiao, dia terkejut dan dengan cepat berlari ke lorong, mereka yang telah membayar 1 juta batu purba dan mengira mereka telah mengambil keuntungan dari situasi juga pingsan. Segera, semua murid muda di Yanwu telah pergi, tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan para ahli alam kerajaan bela diri di udara dibiarkan terdiam dengan mulut terbuka lebar. Ternyata anak ini tidak ingin memblokir mereka, tetapi miras mereka semua. Ya Tuhan, berapa banyak batu purba yang dia peroleh kali ini? Orang-orang ini bahkan tidak berani memikirkannya, mereka hanya merasa jumlahnya terlalu menakutkan. Ayo masuk. Yun Xiao melambai pada Dingling, sambil tersenyum. Dingling, memelototinya dan berkata, "Kakak, aku tidak punya uang." Yun Xiao menamparkan bibirnya dan berkata dengan menggoda, "Hehe, jika itu cantik, aku bisa membayar dengan tubuhku jika aku tidak punya uang." Dingling, tersipu dan mendengus marah, tapi dia sangat bahagia di dalam, namun, ketika dia memikirkan arti membayar dengan tubuhnya, dia langsung merasa malu pada dirinya sendiri, dan wajahnya memerah. Yun Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dia tertawa canggung, dan mereka berdua memasuki Gunung Meru satu demi satu, tiba-tiba, seluruh tangga cahaya menghilang, hanya menyisakan cahaya yang berkedip-kedip di langit. Seluruh kota Yanwu menjadi kosong. Para ahli alam kerajaan bela diri yang melayang di udara tampak bermusuhan, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Terutama ahli alam kerajaan bela diri berjubah ungu, yang berteriak dengan suara serak, terlalu sombong. Masalah ini harus segera dilaporkan, dan semua sekte besar harus mengirim ahli mereka ke level Yanwu. Ketika pintu masuk Gunung Meru ditutup, kita akan menjatuhkan Li Yun Xiao itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tidak mungkin seserius itu, bukan? Fang De agak protektif padanya, bukankah semua orang masuk? Dia tidak mempersulit siapapun, bukan? Ini tidak sulit. Hitung saja berapa banyak batu purba yang dia peras. Kaisar bela diri berjubah ungu meraung dan berkata dengan marah, batu vitalitas yang kita peras hari ini berasal dari pemerasan dan lelang sebelumnya, mereka hampir setara dengan fondasi sekte besar. Lalu apa? Ini adalah kemampuannya, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi dan mengetuk juga? Fang De dengan dingin mendengus, selama Yun Xiao tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, dan semua murid dari sekte besar dikirim dengan aman ke Gunung Meru, dia akan lega. Kamu pengecut. Lelaki tua berjubah ungu itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Baiklah, berhentilah bertengkar, untungnya, bocah itu tahu batasnya dan tidak menyebabkan bencana besar. Huang Xiaolong berteriak, kamilah yang membuat kesalahan dalam masalah ini, dan anak itu memanfaatkan celah itu. Namun, lelucon ini terlalu besar, dan masalah ini harus dihukum berat. Kalau tidak, di mana martabat dan martabat sekte Pegunungan Selatan? Saudara Xiaolong benar, kata Tulei juga, tapi tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya sarankan agar kita menangkap Li Yun Xiao ini dan menghukumnya dengan berat ketika Gunung Meru ditutup. Kita tidak perlu menyakiti orang-orang yang tidak relevan di Yanwu. Selusin atau lebih ahli alam kerajaan bela diri semuanya mengangguk dan berkata serempak, benar. Bersambung.